Oke, Pak Misbah. Siap, Mas Minta Abra. waktunya untuk kita seremoni sedikit lah tentang tragedi Kanjuruhan yang sempat rame di Malang, khususnya mungkin sekarang hampir 3 tahun momen tragedi Kanjuruhan. Namun luka mendalam itu belum menemukan keadilan yang dijanjikan. Mungkin bisa diawali Pak Misbah. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya, Mas Abraham. Ini kan mau menuju 3 tahun tragedi Kanjuruhan itu telah terjadi seperti itu. Untuk keadilan yang didapat korban selama ini hingga 3 tahun masih belum ada keadilan untuk para keluarga korban. Kenapa belum ada keadilan? Satu, pasal ataupun laporan yang kita tuntut dan segala apapun yang kita upayakan itu belum ada satupun yang terrealisasi oleh para penegak hukum maupun para pejabat seperti itu. Mungkin upaya-upaya hukum apa aja sih yang sudah dilakukan oleh kuasa hukum itu sendiri? Mungkin saya cerita langsung Mas ya, berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan ini. Saya berasal dari Tatak, tim advokasi tragedi Kanjuruhan, yang mana setelah tragedi itu terjadi pada awalnya, 1 hari kemudian kita membentuk tim Tatak. Saya juga masuk bagian tim anggota investigasi waktu itu. Lanjut saja, kita mengawal beberapa korban yang datang ke kami, ke posko kami. Itu ada puluhan. Cuma singkat cerita, ada beberapa korban yang vokal ya, untuk memperjuangkan keadilan. Salah satunya Mas Deviato namanya, ayah korban dari 2 anak yang meninggal pada saat tragedi Kanjuruhan itu berlangsung. Mas Deviato ya? Mas Deviato. Jadi Mas Deviato itu ketemu saya langsung yang menginvestigasi, menanyakan kapan ditemukannya, informasinya seperti apa. Ada beberapa poin yang mengatakan bahwasanya sesuai lah dengan fakta-fakta atau hiruk pikuk di masyarakat, bahwasanya malam itu seperti kuburan massal di setiap rumah sakit, kan seperti itu. Jadi Mas Deviato itu langsung mencari ke sana, mengatakan saya itu susah untuk menemukan kedua anaknya kalau itu orang lain. Jadi namanya itu adalah Natasha sama Debbie kalau bisa. Jadi susah orang lain itu untuk dapat mengidentifikasi bahwasanya itu adalah anak dari Mas Deviato, karena wajahnya yang hitam, agak keabu-abuan, terus istilahnya kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa dilihat secara langsung begitu. Jadi karena Mas Deviato ini ayahnya, jadi bisa mengidentifikasi dari bentuk tubuhnya, dari warna rambutnya dan lain-lain, sehingga itu bisa mencari dan ditemukan di salah satu rumah sakit ya, di Kabupaten Malang. Maaf, saya tanya sedikit tuh. Kondisi di sana hitam, kondisi korban yang meninggal itu ya, itu penyebab dari gas air mata itu sendiri? Tentunya iya, karena tidak mungkin ya hal itu terjadi tanpa sebab efek kimia dari gas air mata. Karena dari mana lagi kita melihat efek kimia dari apa lagi? Dari obat-obatan nggak mungkin. Karena setiap kita menonton itu juga ada steward, ada tim keamanan khusus di lapangan, tidak membawa
barang yang dilarang ataupun hal-hal yang mengakibatkan ancaman kan seperti itu. Jadi ya tidak lain ya bisa dipastikan karena gas air mata. Oke, lalu bisa dilanjut setelah menemukan si anak. Jadi singkat cerita, Mas Deviato didatangi oleh beberapa tim ya. Kita tim Tatak itu langsung mendatangi ke rumah-rumah korban. Setelah itu keluarga korban mungkin merasa bahwasanya butuh bantuan hukum, butuh pendampingan, maka Mas Deviato itu datanglah ke posko kami di Tatak seperti itu. Setelah datang, saya langsung menginvestigasi seperti yang saya sampaikan itu ya. Jadi ketika investigasi itu selesai, kita juga penandatanganan kuasa biar kita secara legal ketika mendampingi dimanapun itu sah kan seperti itu. Selanjutnya berkaitan dengan keadilan, pasal yang dikenakan oleh polisi khususnya Polres Malang Kepanjen ataupun Polda Jatim berkaitan dengan pasal 359 360 KUHP itu tidak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Karena apa? Pasal tersebut tidak menginisiasi hal-hal yang terjadi, fakta yang terjadi di lapangan waktu itu seperti apa. Jadi 135 korban dan ribuan orang yang luka-luka itu pun yang terdata. Apakah pantas untuk dihukum pasal 359 360? Itu saya rasa berdasarkan investigasi dari tim kuasa hukum Tatak itu tidak sesuai dengan fakta ataupun saksi hidup yang telah kami investigasi. Makanya akibat keresahan itu kami berupaya untuk laporan model B. Laporan itu kan ada dua. Laporan model A itu dari kepolisian yang menangani, yang kedua laporan model B itu pengaduan atau laporan dari masyarakat. Jadi kita adulah laporan model B ini dengan pasal 338 3340 pasal pembunuhan dan pasal pembunuhan berencana. Artinya apa? Kita sudah mempunyai beberapa bukti dan saksi, salah satunya saksi korban yang luka-luka, keluarga korban, saksi di lapangan, juga ada temuan ya, ada gas air mata, selongsong gas air mata, juga ditemukan bahwasanya gas air mata itu expired seperti itu. Selain itu juga banyak video-video ya, video amatir itu bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk mengidentifikasi bahwasanya memang ada indikasi pembunuhan. Dan itu pun di lapangan juga ada info gate 13 itu dikunci ketika ketika untuk pertandingan itu selesai. Dan itu kan kalau tidak diciptakan kemungkinan tidak besar korban-korban itu berjatuhan seperti itu. Kalau berupaya untuk ditutup dengan adanya gas air mata itu bisa dilogikakan lah istilahnya. Bahwasanya apa yang akan terjadi kan sudah tersistematis, sudah terstruktur, sistematis dan masif ya. Artinya indikasi-indikasi hal itu pun sudah kami atur dalam logika hukum maupun legal opinion yang dibuat oleh kuasa hukum. Dan juga selain itu juga ada yang namanya pelanggaran HAM berat yang kami ajukan sebagai alternatif ya. Kalau gak 338, 340 KUHP dan juga pasal pelanggaran HAM berat. Artinya apa? Kembali ya ke TSM itu tadi, Mas.
TSM itu tadi kan terstruktur, sistematis dan masif. Gak mungkin lah terjadi korban sebanyak itu tanpa adanya pengkondisian, dan itu sudah terindikasi melalui beberapa bukti ataupun petunjuk seperti itu. Bahwasanya ada perdebatan apakah itu pelanggaran HAM biasa atau berat, kan seperti itu. Kalau dari kami bukan itu perdebatannya. Perdebatannya itu apakah pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran HAM karena genocide, pembunuhan massal, atau yang kedua itu karena kejahatan kemanusiaan. Kalau perdebatannya di situ kita masih bisa menerima seperti itu, karena dua-duanya itu merupakan ada ancaman pelanggaran HAM berat. Anggaplah itu bukan pembunuhan massal seperti itu, bukan genocide, tapi pasti unsur untuk dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat itu masuk terhadap kejahatan kemanusiaan. Karena ada beberapa poin bisa dikatakan kejahatan kemanusiaan itu dan dikatakan pelanggaran HAM berat. Penyerangan terhadap kelompok ada di undang-undang HAM itu. Pengadilan HAM itu ada penyerangan kelompok. Kelompok dalam artian kan supporter Arema ini kan kelompok ataupun komunitas yang diserang oleh beberapa pihak, khususnya sesuai dengan fakta di lapangan diserang oleh kepolisian, aparat, kan seperti itu. Musuhnya sipil versus aparat. Jadi kan sudah dikategorikan ini adalah hal yang tidak seimbang kekuatannya, dan sudah dipastikan seharusnya itu masuk pelanggaran HAM berat melalui unsur kejahatan kemanusiaan dan penyerangan terhadap suatu kelompok seperti itu. Cuma lagi-lagi Komnas HAM tidak berani mengatakan bahwasanya itu sebagai pelanggaran HAM berat itu. Padahal kita sudah berapa kali bahwa tragedi Kanjuruhan ini melalui keluarga korban dan kuasa hukum seringkali bersurat terhadap Komnas HAM, dan sampai saat ini 3 tahun belum ada keberanian untuk mengungkap itu merupakan pelanggaran HAM berat itu, Mas. Baik, lalu untuk yang disampaikan dari keluarga korban mungkin ucapan seperti apa Pak yang mungkin bisa disampaikan gitu? Keluarga korban, khususnya Deviato ya, Mas Deviato, yang berani, yang vokal, yang punya legal standing lah istilahnya terhadap hukum, karena dia yang melaporkan laporan model B. Jadi sejak awal sampai menuju 3 tahun ini, upaya-upaya kita itu sebenarnya simple. Satu, pertama berkaitan dengan laporan model B ditindaklanjuti pasal 338, 340. Yang kedua, alternatif Komnas HAM memberanikan diri untuk mengungkap sesuai fakta di lapangan bahwasanya itu memang dikatakanlah sebagai pelanggaran HAM berat itu. Yang ketiga, kita juga meminta untuk memberikan kompensasi ataupun restitusi yang adil untuk beberapa keluarga korban yang ditinggalkan oleh korban, kan seperti itu. Cuma sementara ini masih belum ada rasa keadilan bagi keluarga korban, khususnya dalam hal penegakan hukum. Jadi intinya itu kenapa kita 3 tahun ini, kenapa sih harus diungkap lagi, kan seperti itu. Sebenarnya bukan untuk mengungkap lagi, kita tetap terus untuk mengusut tuntas. Artinya belum tuntas karena belum ada rasa keadilan, sehingga kita tetap untuk mengawal hal itu, mendesak pihak yang berwajib ataupun presiden khususnya untuk peka lah terhadap kejadian-kejadian hal seperti ini. Karena kejadian seperti ini
jangan sampai terjadi lagi, bahkan media nasional pun ataupun massa internasional pun juga apa ya istilahnya turut berduka cita lah berkaitan dengan adanya tragedi ini. Mungkin ada harapan-harapan lain atau yang perlu disampaikan mungkin yang akan kita tarik lebih dalam lagi. Ya. Kalau dari kita tim kuasa hukum sudah beberapa upaya sebenarnya Mas ya. Mulai dari pendampingan, mulai dari surat menyurat, mulai dari audensi. Audensi itu pun bukan hanya tingkat kabupaten, bahkan tingkat pusat. Kita sudah tur lah istilahnya, datang ke setiap instansi lembaga itu untuk memberikan dorongan terhadap penegak hukum ini agar diberikan keadilan para korbannya seperti itu. Contohnya Komnas HAM kita pelanggaran berat, ke LPSK kita meminta perlindungan hukum bagi saksi dan korban seperti itu. Yang lain kita juga pernah ke KPAI. Jadi kita minta perlindungan perempuan dan anak. Kenapa? Karena di situ banyak korban di bawah umur dan juga banyak juga yang perempuan seperti itu. Terus ke Menko Polhukam, terus ke Komisi 3 DPR RI, cuma kita belum difasilitasi ke sana seperti itu. Dan harapannya kita melalui RDP, rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI, nantinya itu bisa mengungkap kembali, bisa mengusut kembali, dan memanggil kembali pihak-pihak yang berkaitan dalam adanya kasus tersebut. Dan terkait permintaan permohonan RDP dari keluarga korban itu sebenarnya udah lama, cuma baru direspon Agustus 2025 ini, dan itu pun akan ditindaklanjuti. Jadi ya masih belum ada kepastian lah untuk difasilitasi kapan keluarga korban ini menceritakan tuntutannya kembali. Gitu. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Misbah. Selamat sore. Siap, Mas Abrang, sukses selalu. Aku membayangkan sepak bola dengan hal-hal indah di dalamnya. Namun kenyataan memukulku saat mengetahui bahwa olahraga ini menghadirkan ratusan kematian yang tak terhindarkan. Dukanya akan hilang, namanya akan terlupakan, hashtagnya akan tenggelam, supporter akan kembali bersorak, tapi ibunya seumur hidupnya akan membenci sepak bola. Turut berduka cita atas tragedi di Malang. Semoga menjadi suatu pelajaran untuk kita semua, bahwa nyawa itu lebih berharga daripada sepak bola.